Ini juga sedang berbicara nabi palsu dan akhir zaman. Ayo, mau ditanya apa? Iya, iya. Ya, Jadi wanita. dalam penciptaan apa ini, penciptaan dunia ini, jadi pernah saya dengar kalau namanya Joe. Joe ini mantan apa dia? Mantan Kristen masuk Islam. Dia mengatakan bahwasanya ada keterangan itu mengatakan bahwa penciptaan manusia itu Tuhan menasal. Apa ada begitu? Kayak nama juga ngaku-ngaku jadi mantan. pendeta. Mantan Kristen, saya kira mantan petinju. Berarti tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Tadi begini tadi Pak Lidara, saya kan Ya. bertanya tadi, kalau istilah tadi kan saya masuk ke channel Pak Lidara. Iya. Iya. Lagi bahas. Jadi yang saya tanyakan tadi, mengapakah orang-orang yang terdahulu itu tidak mengenal Yesus itu? Kan begitu pertanyaan tadi. Tetapi Pak Lidara tidak menjawab dengan detail. Menjawab orang terdahulu itu yang mana maksudnya Islam? Orang terdahulu banyak. Apa? Orang terdahulu. Orang terdahulu itu yang mau membunuh Yesus itu sendiri. Yang terkini aja nggak percaya Kristus, yang abad ke-7 yang terkini. Ditanya Ya. Pak Islam, Shalom. Pak Islam saja juga dulu tidak percaya. Dan sekarang pun juga tidak percaya. Kalau saya wajar saya tidak percaya karena saya orang Islam. Ya. Jadi orang terdahulu memang orang apa? Pak Islam kalau tidak percaya, mengapa harus bertanya demikian? Ya, maksud saya orang yang terdahulu yang menyalibkan Yesus itu siapa? Orang mana itu? Tapi kan Pak Islam, kan bilang tadi orang Islam, kan Pak Islam tidak percaya. Mengapa harus bertanya lagi? Saya bertanya karena begini, karena saya tanyakan apakah mereka orang terdahulu, apakah tidak mengenal apa itu Yesus itu? Begitu. Bukan tidak mengenal, tapi tidak percaya. Bagaimana? Sudah tadi Pak Islam bilang saya orang Islam. Kalau orang Islam itu kalau sudah tidak percaya, maka tidak perlu lagi dia harus bertanya. Tapi kalau orang Islam itu seperti Bapak Islam ini, kalau punya hati kepada Tuhan, maka pasti bertanya dan jawaban itu buka hati, baru ada jawabannya. Oh, begini Kak ya. Maksud saya begini. Orang terdahulu itu ada yang mengenal Yesus itu dan ada orang yang tidak mengenal. Mengapa begitu kejadian masa yang lalu? Mengapa mereka tidak Islam aja sudah kita terangkan berbusa-busa, tetap aja Islam nggak mau kenal. Ini sesuai dengan Kakak Nona tadi masalah ngomong lente. Nah, ini Pak Islam ini perlente. Ayo silakan. Ya bagaimana? Silakan Pak perlente. Silakan. Gini Pak Islam. Pertanyaan Pak Islam saja kacau. Yang mau ditanya apa? Orang terdahulu yang mana? Orang yang terdahulu. Di orang mana? yang waktu menyalibkan Yesus itu, dia kan bisa orang yang menyalibkan itu, mengapa tidak mengenal Yesus itu? Namanya siapa, Pak? Mereka yang menyalibkan kenal sama Yesus, yang bilang tidak kenal siapa? Kenalnya bagaimana Pak Lidara? Kenalnya bagaimana? Silakan. Kenal Yesus adalah orang Nazaret. Yesus adalah anak saya Yusuf. Kenalnya itu apakah sebagai Tuhan apa sebagai bagaimana?
Mereka tidak mengakui, bukan tidak kenal. Mereka itu menyalibkan Yesus itu ada dasarnya. Karena mereka sudah tahu Berarti bahwa begini Yesus dulu Alidara ya. Berarti menurut yang saya tangkap berarti mereka artinya mengetahui ya. yang mengetahui terus Islam. Iya ya, berarti Apalagi? artinya mengetahui bahwa Yesus ini kan begitu maksud Alidara Iya, ini. iya tahu Yesus itu, tapi tidak mau mengakui dia adalah Tuhan. Maksudnya mengetahuinya itu bagaimana Pak Alidara? Mengetahuinya itu sebagai manusiakah apakah sebagai Tuhan? Dia Itu- mengetahui yang Itu udah mengetahui itu. mengetahui murid-murid Yesus mengetahui dia adalah Tuhan. Pak Lidara, tanyakan itu Tuhan Pak itu. Ya. Pak Islam itu sudah Jadi kenalan belum dengan begini Allah? Bang, Sudah kenal begini. belum? Ya, Begini Pak Alidara, Ya, begini apa? Alidara ya. Apa? Maksud saya Ya. begini Pak Alidara. Ya. Maksud saya kalau ketika semasa hidupnya di alam dunia itu, Yesus itu, bagaimana orang-orang terdahulu itu sebelum dia lahir, bagaimana orang itu dapat mengenal Tuhan itu? Orang terdahulu yang mana? Orang terdahulu mulu. Islam. Begini ya, maksud saya begini. Maksud saya sebelum Yesus itu lahir ke dunia, kan Nabi Adam sudah ada bersama umat-umatnya. Jadi bagaimana orang itu mengenal Tuhan? Sedangkan Yesus itu belum lahir ke alam dunia. Jadi saya katakan bahwasanya orang terdahulu itu sebelum Yesus itu lahir ke alam dunia, begitu maksud saya. Jadi orang terdahulu banyak yang tahu dan percaya. Masa ini tidak mengerti maksud saya. Orang terdahulu itu sebelum Yesus itu lahir begitu. Jadi Anda harus menangkap pikiran. Justru pertanyaanmu orang sebentar. Terdahulu sebelum lahirnya Yesus itu sebentar. Bapak kan ngomong orang terdahulu. Musa aja itu orang terdahulu. Musa menulis di kitabnya tentang Yesus. Jadi gimana nggak kenal? Kenal dan percaya. Pak Bom di share screen Pak Bom. Berarti waktu Nabi Adam itu sudah tertulis begitu. Di share screen Pak Bom. Di mana coba tunjukkan ayatnya. Itu sejak Adam jatuh ke dalam dosa sudah ada itu. Kejadian 3:15 itu. 15. Mana ayatnya? Baca ayatnya. Coba baca ayatnya. Silakan baca silakan. Kamu bisa baca enggak Islam ya? Yesaya 7 ayat. Yesaya 7 ayat 14 sudah dinubuatkan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamakan Immanuel. Immanuel ini adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Terus kemudian ya di Yesaya 9 ayat 6-7 ini sudah ditulis ya, ini jauh sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ya Yesaya sudah menuliskan ya. Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Begini ya, sebentar saya jelaskan. Yang saya maksudkan ini. Begini Pak Islam. Begini Pak Islam. Begini Pak Islam. Silakan. Orang dulu saja ada yang mengenal dan tidak juga mengenal. Demikian juga sekarang Pak Islam ada yang mengenal dan juga tidak mengenal.
Demikian juga Bapak juga Islam ini mengenal dan tidak mengenal. Sama saja, Pak. Begitu. Tidak begini, tidak begitu, Pak. Memang begitu. Sebentar Kakak Iya, Nona. itu kan menurut, maksudnya Yes. itu kan Coba, menurut makanya Ibu, Pak. Islam Yang dengar saya dulu. tanyakan Dengar ini, dulu, ketika saya lagi dia ngomong. sebelum menjelma menjadi manusia, sebelum dia menjelma Jangan kalah sama iblis menjadi dong. manusia. Jangan kalah sama iblis dong. Ya, Lanjut. Islam, jadi share screen lagi Pak Bom. Islam dari tadi saya ngomong kamu ngoceh terus. Ya Pak Bom, tolong di share screen maksudnya lagi. lain Ya. yang saya ceritakan. Dengar dulu. Lain Dengar yang dulu. saya sampaikan. Apa? Begini Tenang maksud dulu. saya dari itu. Pak Islam jangan begini maksud terus. Tenang dulu, Dengarkan dengar dulu, dulu, ya. nikmati Maksud dulu. saya begini, biar Biar saya jawab. Begini maksudnya. Begini Pak Islam, maksudnya. sebentar Pak Islam diam dulu, Pak Islam diam dulu ya. Saya mengerti pertanyaan Anda. Anda maksudnya begini ya, kalau salah tolong koreksi ya. Iya, silakan. Apakah orang dulu ya mengenal Tuhan Yesus? Begitu ya? Sebelum Iya. sebelum ya kan? Sebelum dia lahir. Ya, oke. Itu maksud Iya. Anda kan? Nah, Iya, betul. pertanyaan Pak Islam ini seharusnya Pak Islam harus mengerti dulu apa itu Yesus. Siapa itu Yesus Kristus? Yesus Kristus itu adalah, dengar dulu. Nah, sekarang Anda bertanya, saya jawab terus potong. Silakan. Tuhan Yesus Kristus itu adalah ya firman Tuhan yang nujul menjadi manusia. Nah, ketika firman Tuhan nujul menjadi manusia itu, barulah diberi nama dengan nama Yesus. Maksud saya begini, Pak. Dengar dulu. Sebelum dia nujul itu bagaimana orang mengenal sebelum dia nujul? Iya. Makanya dengar dulu. Ini kan sebuah nama. Artinya apa? Nama Yesus baru diberikan ketika dia lahir di dunia. Nujul menjadi seorang manusia. Ya, apakah orang mengenal dulu? Secara nama memang belum mengenal, tetapi firman Tuhan orang sudah mengenal. Nama itu diberikan ketika baru menjadi manusia. Nujul menjadi manusia, baru dikenal nama Yesus Kristus. Begitu loh. Sebelumnya orang mengenalnya dengan nama Yahweh. Begini. Berarti ya begini, Bang. Begini. Yahweh. Begini. Yahweh. Iya. Begini. Nama Islam ini nama aslinya apa dulu? Misalnya Udin misalnya ya. Iya. Oke. Apakah orang mengenal Udin sebelum Udin lahir? Itu kan maksudnya berbeda juga. Itu kan berbeda juga itu. Iya, orang tahu. Betul. Nah, nama itu diberikan pada saat hadir di dunia ini. Sebelum dia hadir, nama itu belum ada diberikan. Paham nggak? Orang mengenanya itu firman Tuhan. Berarti begini, Bang. Nah, berarti yang bercakap begini. Yang bercakap-cakap dulu, dulu dengan Musa, dengan apa itu apa? Suara Tuhan kan? Firman Tuhan kan? Orang mengenal firman Tuhan. Namanya firman Tuhan. Namanya Yesus Kristus belum. Makanya dibacakan Pak Lidara tadi. Dia begini juga. Akan lahir seorang putra namanya. Iya, kalau di dalam sekarang Islam, kan begini Pak Muslim. Perkataan itu, Bang. Kalau di dalam Islam, wahyu itu perkataan Tuhan itu. Bukan Islam yang diceritakan di sini. Bukan. Iya, maksud saya. Pak Marwan, bentar dulu. Kan begini Pak Islam, Anda kan bertanya tentang kekristenan. Saya jawab tentang kekristenan. Itu loh. Silakan. Kan sudah dijawab. Saya tidak bertanya kepada Anda menurut pandangan Islam. Sudah dijawab. Jadi yang saya tidak dapat, Bang, begini, Bang, yang saya tidak dapat
Ini bagaimana orang yang terdahulu itu dapat mengenal Tuhan kalau dia sendiri tidak memberikan pengetahuan. Kan begitu. Aduh. Aduh. Bagaimana orang dulu tidak mengenal Kalau Tuhan? di dalam Orang dulu Islam itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan Mantranya manusia. keluar ini malah. Wah, budun. Oke, Islam saya mau tanya kamu deh. Islam saya mau tanya kamu. Iya, ya. Kamu jelaskin ini deh dulu, jelasin ini dulu. Pak Bom di share screen, Pak. Loh, puyeng juga saya. Sebentar. Ya, Islam Yang kamu batu jelasin. tuh, yang Iya, kemarin sama Pak Dhani tuh. iya, ya makanya ini ya. Coba Islam kamu jelasin ini Islam. Jadi begini Bang, maksud saya Bang. Iya, Jadi iya, ini apakah jelasin di dalam dulu. kitab itu, Ini jelasin dulu, di dalam ini jelasin kitab dulu. itu, begini Di- Bang ya. Ini jelasin dulu ini. Nanti baru saya jelasin yang kamu tanya. Jelasin ini dulu. Saya masih bingung. Ya, ayat Al-Isra ayat 40. Coba dijelaskan Islam. Apanya dijelaskan? Coba jelaskan ini. Baca dulu dong. Baca dulu. Iko. Ya, maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sesungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Jadi maksudnya bagaimana? Dia tanya ini Allah kamu mengambil anak perempuan dari malaikat. Malaikat punya anak. Jadi begini Bang ya. Iya, Anda bagaimana? menafsirkan ini. Saya Ini tidak menafsirkan. Dia ini harus kepada ahlinya. Loh? Jadi ahlinya itu para ulama yang tahu mengenai tafsiran-tafsiran. Jadi Islam nggak bisa jelasin ini. Kalau saya terus terang saya belum bisa Bang, karena ini adalah harus kepada orangnya, kepada ahli-ahlinya. Ini juga nggak bisa kamu jelasin. Ini bisa nggak kamu jelasin Islam? Ini juga Ya. kamu nggak bisa jelasin juga nih. Sebentar. Ini kamu bisa jelasin nggak Islam? Nah ini, coba baca Islam. Apa? Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi. Nah, bagaimana ini? Jadi Coba maksudnya kamu jelasin. bagaimana? Iya, makanya saya tanya kamu, ini maksudnya bagaimana? Muhammad jadi batu itulah atau besi itu makanya. bagaimana? Itulah Saya tadi ilmu bahwasanya tafsir. itu harus kepada ahli-ahli kitab itu. Tafsir. Aduh. Jadi Pak Ali, kalau Nggak tidak tahu. mengerti, bagaimana Pak Ali sendiri hidupnya? Bagaimana? Kalau Pak Ali sendiri tidak mengerti itu bahasa Arab, lalu sekarang tanyakan kepada kami Kristen, dan sedangkan Pak Ali begini tidak mengerti sendiri. Bagaimana itu mau tanyakan ke Kristenan? Ya, tentulah Ya. kalau Anda bertanya, bertanyalah kepada ulama. Tidak bisa begitu. Begini Pak Ali. Pak Ali kan harus kuasai juga itu bahasa Arab. Sehingga kalau orang Kristen bertanya, Pak Ali harus menjawab juga dengan jelas. Masa disuruh kepada yang ahlinya. Ya tidak bisa lah begitu. Kan sudah saya sampaikan, itu harus kepada ahli-ahlinya, harus dulu sekolah. Kalau saya Berarti Bapak pelajari dulu Al-Quran Bapak, agama Bapak pelajari dulu. Baru pelajari agama orang. Baru bertanya Pak Ya. Islam belajar dulu lah. Pak Ali nggak tahu apa-apa, tahu-tahu nih agamanya. Kamu sendiri aja nggak tahu. Ya. Masalah agama bukan masalah tidak tahu. Ini kan ayat-ayat. Ini kan ayat-ayat perlu penafsiran. Sekarang saya tanya dulu Bapak. Memang di agama itu nggak ada ayat-ayat yang kita harus jalanin, yang harus kita pedomani.
Bagaimana? Jadi bagaimana di dalam agama itu, baik Islam, baik kekristenan, kan ada harus ayat-ayat yang kita harus jalani, yang harus kita pedomani dalam hidup. Sementara Bapak nggak tahu apa-apa, gimana Bapak berpedoman? Gimana Bapak menjalankan? Ya kalau saya Ya kalau saya mengikut mengikuti nggak tahu apa-apa. mengikut para Bang ulama Udin, apa Bang yang Udin. disampaikan. Bang Udin katanya itu beriman itu juga harus berilmu. Tuh kata-kata Ya, ulamanya. Kalau beriman tuh harus berilmu. Tidak hanya beriman tok. Gitu Bang Udin. iya. Jadi begini Bang ya, saya sampaikan kepada kalian semua bahwasanya manusia ini terbatas ilmunya. Itu sudah jelas terbatas ilmunya. Betul Jadi terbatas. bagaimanapun manusia Begini, itu Pak Islam. belajar. Manusia itu Kalau tidak terbatas, diberikan Pak Islam. Manusia itu Allah terbatas, Pak pengetahuan. Islam katakan begini Pak Islam. Manusia Ya. itu terbatas, Pak Islam. Ya. Tentu Tuhan itu Ya. tidak terbatas. Makanya Bagaimana? Tuhan itu Sebentar Kakak Nona, sebentar. Halo, Pak Alidara. Sebentar. Alidara. Saya baca di kitab Anisa. Anisa itu menjelaskan tentang Isa Al-Masih ya. Iya. Itu ada kok mereka punya, coba tanya sama ini Anisa 154, kok Gunung Sinai diangkat? Itu keilmu tafsir lagi Pak Bom. Ya Islam, kan tadi saya tanya kau dulu, kau jelaskan dulu Islam yang ini. Enggak nyampe Iya. Pak ilmunya Pak. Ilmu tafsir. Nah, ini. Coba paling Kalau Islam, Apa jelaskan pertanyaan? juga. Apa Ini Islam. pertanyaanmu Bang? Ya. Ini kau baca nih. Wah. Kami pun telah mengangkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Kami perintahkan pula kepada mereka, jangan melanggar peraturan pada hari Sabat. Kami telah mengambil dari mereka. Begini, ada titik itu Islam. Bagaimana? Enggak apa-apa, Kakak Nona diam aja. Coba kau jelaskan bagaimana Gunung Sinai itu bisa diangkat itu. Coba ceritakan dulu Gunung Sinai diangkat itu. Gunung Sinai. Iya. Gunung Sinai itu memang diangkat kah? Itu kami pun telah mengangkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Jadi itu sebenarnya hak Tuhan, tidak bisa kita batasi. Apa-apa yang dia kehendaki, maka dia lakukan. Bagaimana kita menahan perintah Tuhan itu? Tanya itu lemar bang udah minum obat belum itu Bang Udin itu. Udah Pak Lidara, lanjut. Aduh, sebentar Pak Lidara. Jadi Bapak gila. Pak Lidara. ya. Lanjut. Iya, Jadi ya. begini Bang ya, begini Bang Lidara ya. Halo. Halo. Ya, jangan halo-halo terus. Halo. Maksud saya begini Bang Halo-halo Lidara. Bandung. Karena saya Karena saya bertanyakan ini. Mengapa saya tanyakan? Kenapa? Karena saya bertanyakan ini tidak mungkin, kan begitu. Tidak mungkin orang-orang terdahulu itu tidak mengenal Tuhan. Itulah yang saya... Orang terdahulu maksudmu siapa? Itulah yang maksud saya. Orang terdahulu siapa? Banyak orang terdahulu. Ya, orang terdahulu itu Pangeran Diponegoro orang terdahulu. Mr. Flintstone itu orang terdahulu itu, Pak. Flintstone itu. terdahulu. Ya. Begini, nabi-nabi juga terdahulu. Begini Bang ya. Maksud saya siapa? begini Bang. Iya, yang terdahulu Jadi siapa? ketika para prajurit menangkap Yesus ini ataupun anggota-anggota yang menangkap ini waktu mau menyalibkan Yesus ini, apakah mungkin mereka tidak mengenal apa ini Yesus ini?
Yang menangkap Yesus itu tidak mengenal siapa Yesus, sama saja Islam didatangi oleh, dengar dulu, tidak mengenal berarti tidak Yesus. mengenal Bang ya? Iya, tidak Berarti mengenal. Aduh. Tidak tahu. Tidak tahu Berarti siapa itulah Yesus. maksudnya, berarti mereka tidak mengenalkan, begitu maksudnya ini. Iya, yang menangkap Yesus itu tidak mengenal karena mereka tentara Romawi yang datang ke situ. Dan Jadi, mereka Bang, tidak tahu apa yang mereka tentara, lakukan. begini Bang, tentara Romawi itu Bang, menurut Abang itu Islam apa bagaimana? Tentara Romawi itu. Tentara Romawi itu Islam menyembah belum dewa. ada, Bang Udin. Islam belum ada, Islam ngomong belum Islam. ada. Islam belum ada. Iya, maksud saya begini, yang saya maksudkan, kalau di dalam Islam itu dari Nabi Adam semuanya Dia nggak belajar patuh sejarah. terhadap Nggak hukum-hukum ada di Islam. sini Nabi Adam nggak pernah jadi nabi. Yang jadi nabi itu abal-abal, itu nabi bohong, nabi palsu. Bang Udin, setelah Nabi di sini di Alkitab ini tidak pernah jadi nabi. Berarti kalau tidak nabi berarti apa itu Bang? Kira-kira Manusia. Adam itu artinya Islam. Kamu pakai otak sedikit. Adam Iya, itu ya, silakan. Ya. Adam itu artinya manusia. Itu manusia, bahasa sudah manusia. Iya, Ya. itu bahasa Ibrani itu Adam artinya manusia. Terus kamu bisa sebut Nabi Adam tuh artinya apa? Nabi Adam tuh apa? Dia kalau di dalam Islam, kalau Adam itu nabi, kalau di dalam Islam. Iya, nama kan? Nama iya, kan? Iya, nama. Iya, nama. Kalau di Alkitab itu bukan nama, Cung. Adam Jadi, itu bukan nama, itu artinya itu manusia, artinya manusia. Namanya bahasa Ibraninya Ha-Adam. Ha-Adam itu manusia, bukan nama. Maksud begini Bang ya. Jadi kalau menurut Pak Ali Dara ini, apa menyebabkan kalian tidak percaya bahwa Nabi Adam ini nabi? Apa sebabnya kalian tidak percaya? Karena kalau yang namanya nabi itu bohong, karena Adam itu bukan nabi. Maksud saya alasan kalian tidak percaya karena Nabi Adam bohong, itu palsu. Nabi palsu. Kalau Adam jadi nabi itu nggak pernah jadi nabi. Di dalam Alkitab, Adam tidak pernah jadi nabi. Kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi Adam, berarti bukan Adam yang ini. Begini ya. Karena dikatakan Nabi Adam itu nabi, karena Nabi Adam ini tidak seperti kejadian manusia. Nggak ada kejadian manusia. Nabi Adam itu manusia apa bukan? Berarti kalau jadi kamu Nabi Adam itu kejadiannya bukan kayak manusia. Ya, Nabi Adam diciptakannya bagaimana? Nabi Adam itu tidak seperti Nabi Adam itu tidak berbapak dan tidak beribu. Iya, tidak tapi berbapak, tidak beribu, tidak seperti manusia. Diciptakan dari apa si Adam? Nabi Adam diciptakan dari tanah. Adam istrinya Hawa. Terus dia diciptakan. Iya, diciptakan. Iya, Nabi Adammu diciptakan. Diciptakan dari tanah liat. Apabila telah kusempurnakan Nabi Adam itu bentuknya, maka kutiupkan roh ke dalamnya, maka bersujudlah kamu kepadanya. Diciptakannya dari apa? Dari tanah liat. Iya, terus dibentukkan jadi manusia. Iya, dibentuk. Ya. Terus Nabi Isa-mu diciptakan apa bukan? Nabi Isa itu mempunyai ibu tidak berbapak. Diciptakan atau bukan? Diciptakan tidak mempunyai orang tua laki-laki. Iya, diciptakan mempunyai ibu. Siti Maryam. Siti Maryam ini adalah ibunya. Diciptakan dari apa Nabi Isa-mu? Dari tanah juga seperti Adam.
kalau Nabi Isa itu tidak diciptakan dari tanah tetapi dari cahaya, dari nur. Oh, dari nur. Dari nur ya, terus cahaya. bagaimana? Terus Karena diciptakannya bagaimana? apabila telah jadi datanglah malaikat ini, malaikat Jibril yang menyampaikan, hai Siti Maryam, kamu akan mengandung, akan mempunyai anak, akan mempunyai anak dan akan menjadi nabi. Jadi bagaimana mungkin saya mempunyai anak sedangkan saya tidak pernah disentuh dan saya belum kawin. Jadi terus bagaimana Allah jadinya? Sama enggak? Sama enggak penciptaan Isa dengan Adam, sama enggak? Nabi Adam dan Nabi Isa itu sangat berbeda penciptaannya. Sedangkan Nabi Adam itu diciptakan daripada tanah liat. Iya. Terus Isa diciptakan dari apa? Kalau Isa diciptakan, Isa diciptakan atau bukan? Diciptakan oleh Allah. Ya, seperti apa diciptakannya? Ya, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan itu kan urusan Allah. Bagaimana urusan Allah. Urusan Allah. Seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Iya, bagaimana? Terus ini yang bego siapa ya? Bingung saya. Jadi Nabi Isa itu tidak diciptakan, terus tidak punya bapak. Nabi Isa itu di dalam Islam tidak mati terbunuh dan tidak mati tersalib. Sesungguhnya Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Makanya akhir zaman dia akan turun lagi meluruskan. Urusanmu. Itu urusanmu. Mau Isa disalib, mau Isa nungging kamu, mau nungging kayak urusanmu. Ya, jadi itu bukan urusan kita. Mau disalib mau enggak disalib kayak bukan urusan kita. Jadi kalau yang kamu tanyakan mengenai Yesus, Yesus bukan Isa. Adam di Alkitab bukan Nabi Adammu. Musa di Alkitab bukan Nabi Musamu. Abraham di Alkitab bukan Nabi Ibrahimmu. Apalagi Saya tanya dulu, apakah Yesus itu lahir ada bapak? Coba saya tanya dulu kamu. Enggak ada bapak, karena dia Tuhan. Berarti kan sama, berarti kan sama. Ada sama. Berarti Yesus sama dengan suaranya kita lain. Begini. Anda katakan berbeda. Tadi Anda katakan berbeda. Nabi Daud juga nggak punya bapak tuh. Islam Nabi Daud nggak punya bapak juga. Pak Islam, begini Pak Islam. Agama saja ini sudah berbeda. Coba. Begini Pak Islam. Agama saja sudah berbeda. Manusia saja berbeda, pikiran juga berbeda. Ya, jadi kalau Bapak sudah katakan berbeda, ya tentu berbeda. Tuhan kami juga tidak sama dengan Tuhan Pak Islam, tentu berbeda. Begitu. Saya tanya dulu kamu, kalau begitu pemikiran Ibu, kalau begitu pemikiran Ibu, saya tanya dulu, apakah Tuhan itu ada dua? Kalau begitu pertanyaan Anda. Tidak ada dua, tidak ada tiga, kalau satu berarti Tuhan kita tidak punya sepeda. Alam semesta ini. Adam yang di Alkitab nggak punya sepeda, tidak naik kapal. Jadi beda. Tidak. Itu Nabi Adam tidak ada sepeda. Dari mana sepeda? Ya itu. Itu bukan sepedanya itu. Itu begini Pak Islam, dapat dari mana itu sepeda itu? Ya, itu kan ibarat apanya, dicontohkan. Nabi Adammu itu tingginya 30 meter.
Itu kan diibaratkan besarnya begitu. Padahal zaman Nabi itu nggak kan ada ukuran loh, ibaratnya. Samudin. Nggak ada meteran kok bisa ngukur 30 meter gimana itu? Zaman Adam itu nggak ada loh ukuran. Dulu Bagaimana? itu tidak ada dulu itu. Unta masa Adam tidak ada unta menurut saya. Begini, itu tidak bisa terbang itu begini saja. Awas, itu. dia mau lari ke Ukraina, mau bantu Ukraina. Pak Islam, tenang-tenang aja Pak Islam. Ini namanya drone Pak itu, Pak. Bom-bom renungkan drone, dulu Pak itu. Islam. Bertanya pada Tuhan kemana. Gitu aja. Kalau bertanya nggak ada jawaban terus. Kakak Nona mau dijemput di Belanda ini, mau dijemput. Oh, nih, aku Jadi suka kalau Pak begini, Islam ya. jemput begini. Jadi, Pak Islam jemput saya. Pak Islam, kita berdua ke Ukraina, jemput saya Pak Islam. Keluar kucing ntar itu. Oh. Wah, itu Pak Islam kalau dengan itu ontak kita berdua gimana? Sampai jingkar-jingkar itu, Pak Islam. Pak Islam. Iya, iya, Tadi kan Bapak tanya bahwa Tuhan itu satu, ya. iya. Satu, tidak ada. Sekarang saya mau tanya. Tuhan Bapak Iya. kan Allah SWT. Iya. Nah, Tuhan kami bukan itu. Tuhan Bapak kan zat. Ya. Terus? Nah, Terus. Tuhan kami bukan zat. Tuhan kami adanya roh, ya. Roh kuasa. Jadi berbeda. Jadi nggak tahu Tuhan mana itu yang datang kemudian. Jadi begini ya, kita ini sebenarnya mencari kebenaran-kebenaran. Jadi saya sampaikan sekarang begini, kalau kita mencari kebenaran, tunjukkan kebenaran yang ada buktinya. Ya. Coba buktikan dengan kebenaran itu. Kalau kebenaran itu pasti ada buktinya. Tidak mungkin tidak ada. Baik. Okay. Saya buktikan. Allah itu maha kuasa, maha bijaksana, maha mengetahui, maha melihat. Ya. Coba mana? Ya. Begitu. Ya. Kan begitu. Ya. Jadi kalau Allah itu bersifat kuasa, jadi kekuasaannya ini meliputi segalanya. Kalau yang mana? Kalau ada, mana buktinya? Di mana? Yang mana? Nggak kelihatan. Buktinya itu, Pak Bang. Buktinya ini adalah alam semesta ini yang dijadikan. Kapan? Tidak seorang pun yang menjadikan alam ini kecuali Allah. Ya Allah yang mana? Allah yang mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan. Itu baru ada abad berapa? Abad berapa? Abad sebelum manusia ini ada, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana itu? Jadi bagaimana kita meyakini bahwa sesuatu Tuhan itu bersifat mati ataupun bersifat binasa, itu mustahil menurut akal. Kalau dikatakan Tuhan itu Tuhan kami tidak mati, Tuhan kami tidak pernah mati, bahkan hidup terus selama-lamanya. Itulah Tuhan kami. Baik. Ya. Ketika dia disalib itu dikatakan dia mati apa tidak? 3 hari dia bangkit. Bagaimana pendapat Anda? Tuhan tidak akan mati di situ, yang mati kedagingannya. Saya tanya. Sudah saya jelaskan, yang mati kedagingannya. Apa tidak? Ayatnya. Mati kedagingannya. Islam. Bukan Tuhan yang mati. Sebentar, Pak Sani Masa, sebentar. Islam, kasih ayatnya dong. Di mana tulisannya Tuhan mati? Tapi dikatakan waktu dia disalib itu. Yang saya minta ayatnya. Mati. Saya minta ayatnya. Ayatnya mana Tuhan mati? Ya, baik. Saya tanya dulu Anda. Berarti Anda tidak jawab meyakini. Dulu dong. Kasih dulu ayatnya. Baik. Berarti Anda tidak meyakini waktu disalib. Udah kasih ayat dulu, nggak usah muter-muter, Islam. Kalau Anda tidak jawab sih enggak masalah. Sebentar, Saya tanya. Ya enggak masalah, lu dari tadi dijawab juga. Mana ayatnya?
Saya kejar dulu. Mana ayatnya? Sebentar. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Pak Islam. Iya. Pak Islam. Di mana ada tertulis Tuhan mati? Ketika Coba dia tunjukkan. disalib, apakah itu tidak mati? Tidak. Tuhan tidak mati. Tapi kalian sendiri mengatakan hari ketiga dia bangkit. Iya. Berarti kalau yang mati itu bukan Tuhan. Dengar, pakai dulu kupingmu, ya, merenung dulu, ya. Yang mati itu kemanusiaannya. Nah, ini karena kan sudah Anda katakan mati. Ya, tadi tidak Anda katakan mati. Ini sudah bagaimana Anda ini? Aduh, tidak bisa dipegang ini ucapanmu. Tadi saya tanya. Mulutmu diam dulu. Mulutmu diam dulu. Yang saya bilang mati siapa? Sebentar. Yang saya bilang mati siapa? Sebentar. Tidak mati. Ini mati. Yang mati itu siapa saya bilang? Coba jawab. Saya bilang mati siapa? Yesus. Dagingnya, kedagingannya. Ngerti nggak? Yesus itu mati. Ngerti nggak daging? Ngerti daging nggak? Ngerti nggak daging? Apa ngerti sumsum doang loh? Kan sebentar dulu. Dari awal kan saya sudah bilang bahwa Tuhan kami itu adalah roh. Jadi yang mati itu bukan Tuhan, yang mati itu kedagingannya. Jadi Tuhan kami tidak pernah mati, hidup selama-lamanya. Terus kalau kamu hidup nggak? Berarti sewaktu dia menjadi manusia, berarti Allah hidup nggak? Islam. Bagaimana? Kalau kamu hidup nggak? Kalau kamu hidup nggak? Hidup. Siapa yang pernah lihat? Banyak melihat saya, banyak orang melihat. Oh, siapa? Buktikan. Ya. Buktikan. Bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak apa itu? Buktinya ini saya bicara dengan Anda bahwasanya saya hidup. Kalau saya sudah mati, saya tidak bisa lagi bicara. Saya tuh nanya Allah kamu hidup apa enggak? Kok bodohnya ini jawab pertanyaan ini? Tuhan kami itu maha hidup, maha kekal sekekal. Siapa yang pernah lihat? Yang pernah lihat siapa? Allah itu tidak bisa dilihat. Kalau tahu dia hidup? Kamu bilang hidup. Kalau hidup biarin, masuk room ini. Biarin. Biar saya ngurus. Hah? Kok kamu tahu dia hidup? Iya, memang maha hidup, maha kekal. Ya, kok kamu tahu dia hidup? Yaitu dari sifat ketuhanan di dalam Islam. Dari situlah kami mengetahui. Yang saya tanya, kamu kan pernah lihat nggak sama Allah? Ada nggak manusia yang pernah lihat Allah? Manusia tidak pernah melihat Tuhan. Manusia tidak bisa melihat Tuhan, itu mustahil karena Allah. Tapi kamu bilang kamu tahu dia hidup. Tidak sama seperti makhluknya. Tadi kamu bilang dia hidup. Iya, hidup, maha hidup. Iya, kalau tahu dia hidup? Iya. Kamu tahu dari mana dia hidup? Dari sifatnya. Enggak, kamu nggak pernah lihat kok kamu tuh bisa tahu dia hidup? Ya, yang mengatur alam semesta ini. Yang mengatur alam semesta. Orang udah sampai lewat luar angkasa aja nggak ada ngeliat Allah. Nggak ngeliat Allah kamu muterin bumi. Yang penting bersaksi. Nggak ada kan orang yang astronot ngeliat Allah kamu muterin bumi. Kalian tidak mengetahui. Loh, nggak bisa main klaim. Kamu harus bukti kalau dia hidup. Ya. Kan sudah saya sampaikan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh mata. Kalau bisa dilihat, maka samalah dia seperti ciptaan. Lah, kenapa kamu bisa yakin dia hidup kalau kamu nggak bisa lihat dia? Itu dari sifatnya. Sifat itu emang kata benda. Sejak kapan sifat jadi kata benda? Sifat itu adalah daripada perbuatan Allah itu. Allah maha kekal, sekekal-kekalnya, tidak mati. Tapi Allah kamu ciptain bumi berapa kali di Al-Quran tuh? Melihat. Allah kamu error. Halo?
ya Allah kamu error kayak kamu. Itu kan menurut kamu. Loh, itu menurut Al-Quran sendiri kok. Itu menurut kamu. Enggak. Menurut Al-Quran. Begini Pak Islam. Pak Islam Iya. bertobat dulu. Kalau Pak Islam itu bertobat, maka Pak Islam itu akan mengenal sungguh-sungguh siapa itu Tuhan Yesus. Sekarang Pak Islam ini begini Pak Islam. Begini, Kalau Pak Islam belum mengerti, maka untuk apa Pak Islam kalau bilang itu mengenal Allah? Begini Kak Nona, maksudnya apakah mungkin Tuhan itu apakah mungkin kita berdua? Apakah ada orang tuanya mungkin begitu? Apakah mungkin ada orang tua Tuhan? Kalaulah memang tidak punya hati, mana mungkin kita berdua ke Ukraina. Stop. Allah kamu mampu gak sih jadi manusia? Bagaimana? Allah SWT mampu gak jadi manusia? Kalau Allah itu mustahil menjadi manusia. Oke, saya kunci jawaban kamu ya. Sama anak kecil percuma. Ya, kita main-main doang, Pemordekai. Main doang. Kita jadi seperti anak kecil jadinya. Ya iya, biarin, udah pernah nggak ada yang dikerjain. Main kelereng. Ya, dia main kelereng. Tapi Jibril bisa jadi manusia loh. Ajak dia main kelereng aja. Jibril bisa menjadi manusia. Balonku ada 5. Ya. Nona. Ya. Jangan dulu ah. Silakan. Ya. Silakan. Gimana tuh? Jibril bisa jadi manusia sempurna di hadapan Maryam. Kenapa Allah kamu nggak bisa jadi manusia? Malaikat itu kan hamba. Jadi malaikat itu hamba, bukan Tuhan. Jadi kalau Allah hamba aja bisa jadi manusia, kenapa Allah nggak bisa? Jadi manusia. Hamba aja bisa jadi manusia. Kenapa Allah kamu nggak bisa? Karena di dalam Islam Allah itu mustahil menjadi manusia. Jadi berarti Allah kamu kalah dong sama Jibril ya? Allah kamu kalah sama Jibril. Ya bagaimana? Nona, orang Allahmu tidak bisa ngapa-ngapain. Aku mau tanya aja Bang Udin, itu tadi jualan cilok sudah laku laris enggak, Bang Udin? Waduh, enak ya. Aku mau beli Pak Islam. Begini Pak Islam, kalau jual itu aku beli Pak Islam. Kok keluar dia? Sudah keluar? Capek dia. Sudah habis energinya, jadi keluar. على شيء يسعدني حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بايدي انا عارفك ده انا خلقك انا حاسس بيك وجيت عشانك يا حبيب مت بدالك على الصليب وهبتك حياة واديتك نجاة كل ذنوبك مغفورة لك وشوف